Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan selamat datang di video kami. Kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dengan Fakultas Hukum yang tengah menempuh semester 1 ingin menyelesaikan tugas di salah satu mata kuliah kami, yaitu Al-Islam, yang dimana tugasnya itu berisikan untuk dapat mewawancarai salah satu tokoh adat atau seseorang yang dapat memahami suatu budaya atau kebudayaan di dalam suatu masyarakat, terutama kita yang hidup di tanah Melayu ini, secara lengkap, detail, dan juga pasti, agar dapat menyesuaikan apakah suatu tradisi yang tengah dianut oleh masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik, atau setidaknya apakah suatu tradisi tersebut atau kebiasaan tersebut atau adat istiadat tersebut dapat memenuhi syariat agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rimbal Parsiswaya dan inilah teman-teman saya yang turut bekerja sama dalam pembuatan video ini. Kenapa mereka tidak bisa hadir? Karena ada suatu keadaan mendesak yang membuat sebuah video perkenalan ini terasa terkendala. Jadi tanpa berlama-lama lagi, inilah sesi wawancaranya. Untuk melaksanakan wawancara sebelumnya, kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah, Bapak pernah menyinggung soal yang namanya ketua yayasan di Matankari ya Pak? Bapak? Matankari. Matankari. Nah, selaku Bapak yang menjadi ketua yayasan di Matankari tersebut, saya ingin bertanya seputar Bapak yang telah mengulas sejarah, tradisi, dan juga kebiasaan masyarakat di daerah Muara Takus ya Pak. Nah, apakah ada sebuah tradisi atau kebiasaan atau mungkin kebudayaan yang ada di masyarakat Muara Takus yang ada hubungan sama keagamaan Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Pak, boleh dipegang? Seluruh aktivitas masyarakat di masyarakat kita yang ada seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa ini adalah masyarakat matrilineal, kaum suku ibu yang berpusat di Muara Takus. Artinya semua aktivitas kegiatan yang disebut tradisi, yang disebut perilaku, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan semuanya berhubung kait dengan keyakinan agama yang ada di sana. Agama kita yang di sana tentu satu-satunya Islam. Kalaupun kemudian ada yang datang kemudian beragama lain, itu dia tidak menjadi masyarakat awal di sana. Dia hanya kemudian menetap setelah keyakinan ini ada di Muara Takus gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan agama, semua aktivitas masyarakat berhubungan dengan agama kita. Barangkali bagian mana yang mau kita perjelas, yang kira-kira hubungan seperti apa dengan agama, aktivitas atau tradisi yang ada di tengah masyarakat kita. Mungkin bisa ada yang mau diperdalam, bagian mana yang ingin diulas. Baik Pak, jadi kami itu ingin bertanya dulu soal apakah ada contoh kebudayaannya Pak, karena kami ingin mengulas satu kebudayaan tersebut yang nantinya bakal berhubungan sama pertanyaan kami selanjutnya Pak. Apakah ada kebudayaan atau tradisi yang berhubungan sama kepercayaan di sana, mungkin seperti Bali Mau Kasai atau semacamnya? Terima kasih. Ya, kemarin kita sudah mengulas sedikit pembukaan bahwa tradisi Bali Mau Kasai, kemudian di sana juga ada tradisi menjalang mama atau menjalang niniak. Ini nanti kita ulas lagi kalau memang dibutuhkan. Misalnya Bali Mau Kasai itu
tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat tempatan mulai dari hulu sungai Batang Kampar, sungai atau Batang Kampar, dari hulu sampai ke hilir. Itu tradisi Balimau Kasai dilakukan 1 hari menjelang puasa Ramadan. Jadi Balimau Kasai seperti yang kita jelaskan kemarin adalah sebuah prosesi ritual untuk membersihkan dan mensucikan jasad kita, raga kita. Jadi untuk menghadapi proses mensucikan diri kita selama 30 hari. Jadi batin kita dibersihkan selama 30 hari. Jasad kita sebelum menghadapi itu kita bersihkan dengan prosesi Balimau Kasai namanya. Itu mandi. Saya kira sampai hari ini tradisi itu setiap tahun selalu dilakukan. Terjadi pro kontra di dalam pelaksanaannya. Saya kira itu hanya teknis pelaksanaannya yang perlu diperbaiki lagi. Kira-kira itu. Baik, buat Saudari Belinda ada yang mau dipertanyakan seputar tradisi sebelumnya? Silakan. Iya, baik. Bagaimana mengenai asal-usul tradisi atau kebiasaan Balimau Kasai hingga masih berlaku pada saat ini, Pak? Asal-usul. Ya, kemarin kita sudah sedikit kupas juga bahwa asal-usulnya adalah satu-satunya alat benda yang bisa membersihkan diri kita, raga kita, jasad kita, batang tubuh kita itu dengan belimau. Limau itu bahasa Indonesianya hari ini jeruk ya. Jeruk itu ada jeruk purut namanya. Jeruk purut itu jeruk nipis ya. Kira-kira itu pasangannya dengan di dalam limau itu ada tepung yang dicampur dengan limau untuk kemudian dilumuri ke badan kita. Itu asalnya. Jadi mandi itu dulu orang menggunakan limau untuk membersihkan badannya, batang tubuhnya. Jadi tradisi ini memang tradisi yang dilakukan oleh orang yang lebih jauh dulu dari kita melakukan itu, bahkan sebelum Islam ada. Itulah satu-satunya cara untuk membersihkan diri kita. Hari ini kita sudah memakai sabun gitu ya. Jadi itu asal usulnya. Sejak manusia ada mengenal cara membersihkan dirinya, sejak itulah dilakukan proses membersihkan. Kemudian dibuatlah sekali setahun, diperkuat lagi ketika Islam ada. Jadi dia tidak berbenturan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ketika menghadapi puasa untuk mensucikan jiwa, maka bagaimana cara mensucikan badan sudah dilakukan oleh moyang kita jauh sebelumnya dengan cara berlimau. Maka dibuatlah prosesi itu Balimau Kasai, membersihkan diri, membersihkan batang tubuh kita sehari sebelum menghadapi puasa. Kira-kira itu. Baik, untuk Saudara Gabriel, apakah ada yang dipertanyakan mengenai tradisi ini? Baik, seperti yang kita tahu kan Pak, Balimau Kasai itu yang terjadi hari ini banyak teknis-teknis yang menurut pandangan kita sebagai orang beragama itu adalah hal yang salah. Jadi pertanyaannya, bagaimana proses, syarat hingga tata cara dalam pelaksanaan tradisi tersebut yang benar? Oke. Ya, rasanya juga kemarin sudah sedikit diulas juga. Proses itu pertama, kalau di matrilineal ini ada rumah soko namanya. Jadi adat kita itu ada diatur dalam soko, pisoko, limbago. Apa itu soko? Soko adalah jawe-bejawe namanya. Jawe turun temurun maksudnya. Turun temurun, tradisi yang turun temurun itu soko. Apa contohnya? Dari ibu ke anak.
siapa yang diturunkan gelar apapun yang ada dalam puak ibu itu, maka anaknya yang berhak memegang gelar itu. Dan perempuan yang paling bungsu di rumah itu adalah penerus generasi silsilah yang memegang gelar selanjutnya. Kalau hanya satu perempuan, ya tetap dari dia yang akan menurunkan gelar dalam suku itu. Jadi kaitannya dengan tradisi yang ada di apakah dia berbenturan dengan agama yang kita yakini, misalnya Islam. Belimau Kasai prosesinya dari rumah Soko tadi, ada rumahnya masing-masing suku itu, ada rumah induknya namanya. Jadi turun dari rumah induk ini kumpul nanti ke balai kenegriannya, baru ke masjid, habis saja dari masjid ke balainya. Jadi biasanya masjid dijadikan tumpuan terakhir untuk turun ke sungai, ke tepian batang sungai, lalu di situ akan dipisahkan yang perempuan dan laki-laki, ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak yang sudah di atas, balik ke atas itu dipisahkan untuk prosesi mandinya, sehingga tidak lagi bercampur yang bukan muhrim di sana. Itu prosesi yang dilakukan sejak dulu sebenarnya sampai terakhir ini semuanya sebenarnya melakukan itu. Sayangnya ketika di pelaksanaan Belimau Kasainya sudah bercampur oleh juga pendatang yang ingin ikut meriahkan itu dengan cara mengikuti mandi di bataran sungainya, dan juga oleh generasi yang sekarang ada di kaum suku ibu tadi sudah membawa kawan-kawannya ke dalam sehingga batasannya kurang terjaga. Dan itu dilihat oleh banyak orang. Maka karena bantaran sungai di Sungai Kampar misalnya itu banyak yang tidak berjauhan dengan jalan raya kita yang lintas ini, sehingga prosesi itu dari kendaraan dalam mobil sendiri bisa kita lihat mereka bercampur di mana-mana. Inilah mungkin perlu penertiban karena ada 3 di sana, Soko Pisoko Limbago, ada datuk kita yang di bagian adat, ada ulama kita yang ada di MUI, kemudian ada pemerintah kita. Jadi 3 nih, ini yang 3 tali sepilin 3 kata orang kan, tali sepilin 3. Jadi yang 3 ini mesti turun untuk mengatur teknis sehingga dia tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak kacamata agama kita. Kira-kira itu. Baik Pak, dan mungkin saya bakal ingin bertanya lebih perdalam soal poin nomor 2 lebih tepatnya. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwa Balimau Kasai ini merupakan adat atau tradisi yang berasal dari agama Hindu, yang dimana ini dibawa oleh kerajaan Sriwijaya melalui pengaruh kehinduannya. Nah, dan waktu di Hindu juga biasanya itu mereka mandinya di Sungai Gangga. Nah, untuk pertanyaan saya mungkin soal bagaimana mungkin lebih ke arah apa perbedaan di antara Balimau Kasai yang dilakukan pada masyarakat Morataukus pada saat mereka masih memeluk Hindu dengan Balimau Kasai ketika orang-orang sudah mulai memayoritaskan agama Islam, sehingga mungkin Balimau Kasai ini dianggap sebagai suatu adat atau kebiasaan masyarakat yang memenuhi kesyariatan Islam. Bisa dijelaskan Pak soal perbedaannya? Terima kasih. Ya. Pertama, saya mesti jelaskan ya bahwa yang mempunyai tradisi Balimau Kasai ini bukan dilakukan oleh Hindu di Sungai Gangga ini. Jadi tidak ada kesamaan itu. Orang mengaitkan, peneliti-peneliti kita mengaitkan apa yang terjadi umat Hindu yang ada di India, kemudian umat Hindu yang ada di Indonesia. Padahal umat Hindu yang ada di Indonesia itu, yang kepercayaan yang pertama itu sebenarnya kalau kita bahas lagi Hindu itu berapa abad keberapa adik-adik. Kemudian yang dikatakan Hindu itu apa? Sebenarnya dalam pemahaman awal Hindu itu ada 2. Yang pertama
Mahayana, yang kedua Hinayana. Mahayana itu disebutlah Buddha, Hinayana disebut dengan Hindu. Padahal ini mereka menganut paham monoteis, kepercayaan satu Tuhan. Jadi kepercayaan satu Tuhan ini perlu lagi kita gali. Sebenarnya Tuhan yang mana yang mereka sembah? Ajaran yang kita sebut ini yang pertama itu ajaran Dhamma. Ajaran Dhamma itu adalah ajaran Dharma yang datangnya dari Adam. Dhamma. Makanya sukunya Dhamma, Dhamma. Di sana itu ada. Jadi ajaran Adam yang kemudian diwariskan sampai hari ini oleh pulau kita ini, yang dilakukan itu Hindu menyebutnya Hinayana itu yang tidak ada yang bersanggul panjang tinggi itu Hindu. Yang Mahayana itu Buddha. Jadi mesti kita bedakan dulu asalnya bahwa Hindu yang dimaksud itu monoteis di sini. Buktinya apa? Satu orang pun yang beragama Hindu tidak ada di Muratakus. Tidak ada di Muratakus mewarisi itu. Yang beragama Buddha satu orang pun tidak ada di Muratakus sampai hari ini. Artinya moyang kita yang ada di sana ketika zaman yang kita sebut zaman Hindu Buddha itu sebenarnya pemahaman ketuhanannya monoteis. Tuhan yang Maha Tunggal juga, Tuhan yang Maha Esa juga. Orang yang kemudian membuat itu, menjadikan itu agama. Orang yang kemudian menjadikan itu keyakinan tersendiri, terpisah. Dan tradisi ini lahir murni dari moyang-moyang kita yang ada di situ. Jadi Sriwijaya sendiri adalah sebuah kedatuan, bukan kerajaan yang disebut oleh buku-buku kita yang kita kenal. Maka kita harus belajar lebih gali lagi lebih jauh lagi apa perbedaan kedatuan dengan kerajaan. Karena yang membentuk kerajaan itu adalah para datu. Berarti kedatuan jauh lebih tua ketimbang kerajaan. Kita baca saja kerajaan mana. Kedatuan Sriwijaya itu ditulis di prasasti. Prasasti kedukan bukit juga ada di Palembang. Berangkatnya dari mana ke mana. Sriwijaya salah satu tempat yang diyakini lahirnya kedatuan di Muratakus, kedatuan Sriwijaya. Jadi itu titisannya kemudian abad ke-7 kan. Abad ke-7 sudah melanglang buana ke Palembang. Palembang apa arti kata Palembang? Palambang. Palambang adalah kejayaan. Pelambang apa? Kejayaannya apa? Kalau kalian ke Muratakus, kalian akan lihat ada stupa Mahligai di sana. Satu-satunya di Nusantara ini yang ada bangunan candi yang menancap ke bumi, yang tegak lurus ke atas ke menjulang langit, itu tidak di atas bangunan lain, dia menjulang seperti Monas hari ini. Monas adalah lambang kejayaan Indonesia. Mahligai Stupa tegak besar di sana, tingginya adalah 21 meter. Dulunya karena batanya sudah hancur, sekarang tinggal 17 meter. Artinya itu menjadi lambang Nusantara, menjadi pusat sentral Nusantara. Kerajaan-kerajaan di Nusantara pusatnya di Muratakus. Begitu. Jadi tidak ada yang kita ambil dari mana-mana kebudayaannya. Justru kebudayaan India itu kita pengaruhi dari sini dengan mendirikan pusat studinya Nalanda misalnya. Di sini kita punya kampus dari awal itu jauh sebelum Sriwijaya itu pusat Dharmapala. Jadi kampus kita punya kampus Dharmapala. Dharma apa? Dombu tadi. Dharma apa? Ajaran yang dibawa Adam, monoteis. Jadi tidak ada yang kita ambil dari mana-mana. Ini pusat kebudayaan yang kalau kita hitung dari Adam hingga hari ini startnya di sini gitu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin sekian wawancara dari kelompok kami selaku kelompok 9. Nah, ini adalah seputar pemahaman mengenai tradisi dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Dan nanti akan ada penjelasan ulang mengenai bagaimana apakah ini termasuk syirik atau bagaimana atau bukan. Nah, mungkin sekian saja. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tibalah saatnya pada sesi kesimpulan, yang dimana tiap anggota nantinya bakal nyimpulin POV mereka atau point of view mereka mengenai apakah tradisi Bali Mau Kasai ini dikategorikan sebagai tradisi yang syirik atau sebagai perbuatan syirik atau tidak. Nah, ini mulai dari saya dulu ya. Saya bakal nyimpulin tentang apakah tradisi ini tuh syirik atau tidak. Jadi jawaban saya adalah bahwa tradisi Bali Mau Kasai ini tidak dikategorikan sebagai perilaku syirik. Lah, kenapa? Karena dalam tiap poinnya, tradisi ini tidak ada unsur kesyirikannya. Jadi kita mulai dari poin pertamanya, atau sisi pertamanya deh, yaitu sisi atau poin asal muasal atau poin historisnya. Seperti yang sudah dikutip oleh Pak Amin dalam sesi wawancara tersebut selaku narasumber kami dan juga selaku Ketua Yayasan Matankari, bahwa ia mengatakan tradisi Bali Mau Kasai ini sudah ada sebelum manusia di Nusantara, sebelum masyarakat di Nusantara, sebelum masyarakat di daerah Sumatera, atau spesifiknya itu sebelum masyarakat Melayu itu mengenal yang namanya agama, sebelum mereka mengetahui bahwa adanya agama Hindu dan adanya agama Islam. Jadi tradisi ini walaupun mungkin namanya berbeda atau secara penerapannya mungkin sedikit berbeda, tapi pundi-pundinya atau benih-benih untuk dapat menciptakan tradisi Bali Mau Kasai ini sudah ada. Sehingga tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai tradisi keagamaan juga, karena pada dasarnya tradisi ini sudah ada sebelumnya. Sehingga tradisi tersebut hanya bakal berbentuk adaptif atau bakal mengalami proses yang namanya akulturasi, proses penggabungan suatu budaya dengan unsur lainnya, seperti mungkin religi atau mungkin budaya lainnya. Tapi di poin ini, Bali Mau Kasai ini mengikuti pengaruh dari agama, sehingga akulturasinya adalah antara tradisi atau antara budaya dan juga agama. Jadi makanya ketika Islam masuk juga, tradisi ini berubah tujuannya menjadi untuk menyambut Idul Fitri atau menyambut bulan puasa. Secara historis juga bahwa tradisi ini menurut Pak Amin sendiri mengatakan bahwa tradisi ini merupakan bentuk yang diambil oleh masyarakat India sebenarnya, yang dimana kita yang menemukan duluan sebenarnya. Barulah ketika budaya India, budaya dan agama Hindu itu masuk ke dalam Indonesia, terutama ke dalam kemasyarakatan Melayu, budaya tradisi Bali Mau Kasai ini akhirnya diambil oleh orang India sebagai bentuk pensucian diri juga di suatu sungai yang disebut Sungai Gangga di sana. Lalu juga tradisi ini pun mulai berkembang dengan bantuan dari kerajaan Sriwijaya juga, yang menjadikan tradisi ini masih bertahan hingga sekarang dengan banyak pengaruh-pengaruh keagamaannya. Mulai dari agama Hindu duluan, barulah menuju ke agama Islam, yang dimana tradisi ini menjadi sambutan bakal hadirnya yang namanya bulan suci Ramadan atau bulan puasa lah, bulan Idul Fitri. Lalu kita mengambil dari sisinya proses, tata caranya. Dalam tata caranya, dalam prosesnya, tradisi ini juga tidak ada unsur kesyirikannya. Bayangkan saja tradisi yang punya proses bermandi bersama, dengan posisi itu laki-laki dipisah dan perempuan dipisah, dan katanya perempuan di atas dan laki-laki itu di bawah posisi permandiannya. Nah, itu sudah memperlihatkan bahwa proses ini tidak ada unsur kesalahan atau unsur kesyirikannya, karena cara penerapannya sendiri itu sesuai juga dengan kesyariatan Islam, yang dimana mahram itu untuk sesama muhrim itu, untuk muhrimnya itu tidak boleh saling berdekatan, malah diperjauhkan lagi untuk dasar keamanan, yang dimana yang diatur sebagai perempuan, kalau perempuan ini jatuh ya waktu sedang mandi, sedang
berbalimau kasai bisa diselamatkan oleh laki-laki yang ada di bawah. Nah, gimana dengan proses sendiri juga berarti kan ini mensucikan diri kan. Nah, sudah terlihat juga ketika proses yang seperti ini juga tidak ada unsur kesyirikannya juga, karena posisinya kita ingin mandi dan mandi itu merupakan bentuk dari mensucikan diri. Dan ini bakal menggiring kita ke sisi atau ke poin tujuan. Nah, yang dimana poin tujuan ini yang seperti kita tahu, balimau kasai itu tujuannya buat mensucikan diri, buat membersihkan diri, dan ditambah juga tujuannya dalam poin Islam sendiri adalah untuk menyambut untuk upacara juga ya, untuk kemeriahan, untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk menyambut Idul Fitri, yang dimana ini nih merupakan sesuatu yang baik nggak sih, dan juga merupakan sesuatu yang bukan dikategorikan sebagai perilaku syirik juga. Nah, dalam poin ini juga ya, yang kita pernah dengar nih, yang namanya bersih itu sebagian dari iman, suci itu sebagian dari iman. Justru tujuan dari balimau kasai ini mensucikan diri, yang dimana berarti mengajarkan kita untuk terus senantiasa mensucikan diri dengan salah satunya berbalimau kasai. Apalagi limau yang notabene itu harum, jadi bukan hanya mensucikan diri saja, tapi kita juga mengharumkan diri ketika ingin menyambut bulan puasa. Bayangkan saja, kita ingin mensucikan diri ketika ingin menyambut bulan puasa tersebut. Bagaimana pahalanya bisa melimpah-limpah ganda, sehingga tidak ada unsur kesyirikan juga, tidak ada unsur ingin menyekutukan Allah, sedangkan kita ingin merayakan hari kebesaran Islam. Justru dengan melakukan balimau kasai tersebut, kita malah ingin mendapatkan pahala, memperoleh pahala. Tapi memang dalam penerapan masyarakat modern, balimau kasai ini sudah banyak disalahartikan dan disalah kaprahkan, yang jadinya itu prosesnya tidak sesuai dengan apa ya pada hakikatnya, dengan apa yang sebenar-benarnya proses balimau kasai tersebut gitu. Yang dimana pada masyarakat sekarang justru balimau kasai malah digabung semuanya buat mandi. Mahram sama mahromnya, berarti cewek sama cowok itu digabung, nggak ada yang namanya tuh cowok bakal di bawah, ceweknya bakal di atas, tuh nggak ada lagi, benar-benar digabung, nggak ada pembatas di antara keduanya. Padahal pada dasarnya balimau kasai itu adalah tradisi yang tidak ada unsur unsur kejahatan, unsur yang memiliki dosa, karena pada prosesnya sendiri untuk mahromnya saja itu dipisah-pisah gitu loh, cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu. Dan juga malah menjadi kadang-kadang kalau untuk sekarang, untuk masyarakat modern sekarang itu dijadikan sebuah pesta buat menggerayangi diri, padahal pada dasarnya untuk tradisi balimau kasai ini tidak ada unsur seperti itu, tidak ada unsur ingin berzina juga, karena tradisi ini benar-benar pure, benar-benar hanya ingin menyambut sesuatu. Dan terutama di agama Islam, tradisi ini dipergunakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang sekarang ini malah disalahartikan, yang padahal tradisi itu memiliki hakikat yang berbeda sama penerapannya sekarang, sehingga menurut saya sendiri kesimpulan yang sebenar-benarnya kesimpulan bahwa tradisi balimau kasai ini tidak ada hubungan dengan syirik dan juga sesuai dengan kesyariatan Islam sendiri. Tidak ada unsur kezinaan jika memang penerapannya benar, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan menurut saya adalah balimau kasai tidaklah suatu perbuatan yang syirik, karena yang seperti kita semua ketahui bahwa balimau kasai memiliki tujuan untuk membersihkan diri atau mensucikan diri sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Selagi cara melakukannya tidak melanggar syariat Islam, menurut saya hal tersebut tidaklah syirik. Terima kasih.
perkenalkan, nama saya Lamhut Gabriel Nenggolan. Jadi terkait wawancara dari narasumber tentang apa itu tradisi di masyarakat, yaitu yang dijelaskan itu adalah belimau. Menurut saya, secara penjelasan apa yang diberikan narasumber itu tidak syirik, karena tata caranya sudah benar. Hanya saja ada orang yang dari luar kota masuk ke dalam dan ikut meramaikan acara mandi belimau tersebut, namun tidak mengikuti aturan-aturannya, hingga bercampurlah laki-laki dan perempuan untuk pembasuhan penyucian tersebut. Secara struktur semua sudah benar, hanya saja miskomunikasi di lokasinya, penerapannya yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekiranya sekian video mengenai tradisi dalam masyarakat Melayu dan hubungannya dalam kesyariatan agama Islam serta konsep syirik. Semoga dengan adanya video ini kita dapat memahami bahwa tradisi itu harus terus untuk dapat dikembangkan, untuk dapat dilestarikan. Selagi itu memberi nilai positif dan juga membuat kita mendapatkan ciri khas sebagai rakyat Indonesia, sebagai negara Indonesia, sebagai bagian dari Nusantara. Karena tanpa adanya tradisi, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, maka Indonesia rasanya hanya sekedar nama. Maka Indonesia sebenarnya jadinya hanya sekedar tanah tanpa nyawa. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9 Ahli Islam ingin meminta maaf jika ada salah kata dan salah kiprah, dan juga atas kekurangannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam video, dan juga kepada Pak Amin selaku seseorang yang ikut andil dalam wawancara tersebut. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.